Halo Sobat Inspirasi, salam Anda luar biasa hebat. Bertemu lagi dengan saya, Christine Handayani di Ngobrol Inspirasi. Sobat Inspirasi, kali ini saya akan membahas tipe yang kedua, yaitu orang yang bisa membuat Anda kesel, sebel. Nah, tipe yang kedua ini adalah orang yang suka ngeyel Sobat Inspirasi, alias yang keras kepala dan mau menang sendiri. Gimana cara menghadapinya? Pastikan Anda melakukan 3 langkah yang saya singkat menjadi BASO. Apa Sobat Inspirasi? BASO. Iya, mungkin Anda juga suka makan tuh ya, bakso. Tapi bakso yang kali ini adalah berbeda. Yang pertama Anda perlu melakukan B, yaitu singkatan dari batasan. Ya, Anda harus buat batasan dengan orang yang suka ngeyel ini. Karena ketika Anda berhubungan, berinteraksi dengan orang yang suka ngeyel, mau menang sendiri, dan keras kepala, pastinya emosi kita jadi terganggu. Kita jadi kesel dan sebel. Caranya adalah dengan Anda buat batasan untuk hanya berhubungan dengan dia untuk hal-hal yang memang penting. Entah di dalam pekerjaan Anda atau Anda berada di dalam komunitas berhubungan dengan orang tersebut. Batasan ini juga bukan berarti Anda menghindari dia atau Anda memusuhi dia. Anda tetap kalau bertemu dengan dia tersenyum dan sebagainya, tapi perlu membuat batasan. Dan batasan ini juga berbicara Anda melakukan B yang kedua, yaitu adalah agar Anda terhindar dari namanya berdebat. Ya, kalau kita sering berurusan dengan dia, akhirnya emosi kita terpancing dan sangat mungkin kita bisa berdebat. Dan berdebat bukanlah cara yang tepat untuk mengatasi orang yang suka ngeyel. Itu Sobat Inspirasi yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah Anda perlu melakukan A, yaitu apresiasi. Nggak salah Coach Christine, orang suka ngeyel kok malah dikasih apresiasi alias pujian. Nah, Sobat Inspirasi perlu ketahui dulu bahwa ternyata orang yang suka ngeyel ini biasanya adalah orang yang tidak mau disalahkan. Betul ya Sobat Inspirasi? Selanjutnya adalah dia orang yang tidak mau kalah dengan orang lain. Dan ternyata orang yang seperti itu, dia punya kehausan akan yang namanya pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Nah, karena itu pastikan ketika dia lagi memaksakan pendapatnya, bahkan ngeyel, ngotot dengan Anda berikanlah apresiasi. Pastikan apresiasi Anda adalah tulus dan tidak berlebihan. Dan yang berikutnya adalah ketika Anda memberikan apresiasi, pastikan dia sudah tenang terlebih dahulu. Jangan ketika dia lagi ngotot, dia lagi ngeyel dengan berapi-apinya, dan Anda berikan dia pujian. Yang ada dia makin melotot Sobat Inspirasi. Tapi Anda bisa diam diri terlebih dahulu. Lihat ketika dia sudah semakin lebih tenang, Anda bisa berikan apresiasi yang sewajarnya. Misalnya Anda bisa katakan, wah Pak Rudi, saya sendiri gak kepikiran loh dengan cara yang Bapak katakan ini. Atau Anda juga bisa katakan, wah Pak Benny, Bapak punya banyak ide ya untuk bisa dilakukan di tim kami. Nah, dengan dia mendengar sebuah apresiasi dari Anda, biasanya orang yang suka ngeyel ini Sobat Inspirasi, dia akan kepalanya menjadi lebih dingin, alias tingkat ngeyelnya akan berkurang. Silahkan Anda bisa coba, pastikan timingnya tepat. Berikutnya yang terakhir, yang ketiga adalah Anda perlu melakukan SO, yang singkatan dari solusi. Nah, Sobat Inspirasi, pastikan setelah Anda apresiasi, Anda bercakap-cakap ngobrol dengan dia yang mengarah kepada solusi. Ya, bisa juga solusi ini adalah berupa tindakan. Solusi ini biasanya Anda bisa lakukan dengan 2 hal Sobat Inspirasi. Yang pertama adalah Anda terkadang memang perlu mengalah. Apa Sobat Inspirasi? Mengalah. Mengalah bukan berarti Anda kalah. Nah, mengalah ini biasanya dalam konteks kalau yang suka ngeyel itu hanyalah teman main Anda. Hanyalah teman kumpul-kumpul bareng untuk hahaha. Dan yang diperdebatkan yang dia suka ngeyel adalah hal yang sangat sehari-hari atau remeh-temeh.
Misalkan saya pernah punya seorang teman yang suka ngeyel kalau masalah makanan. Kita semua ingin makan di sebuah restoran Padang A. Tetapi saya masih ingat sekali, dia selalu mengatakan bahwa restoran Padang yang paling enak di daerah ini adalah restoran B. Dengan segala argumentasinya, dan dia berusaha mempengaruhi semua orang untuk makan di restoran B. Dan setiap kali ketemu dia, selalu dia sukanya mengajak di restoran B, Sobat Inspirasi. Nah, kalau dia hanya ngeyel masalah ramah tamah seperti ini, ya sudahlah ya, kita yang lebih waras ngalah. Nah, karena itu saya ngalah saja makan di restoran B. Tapi pastikan ketika Anda melakukan solusi mengalah ini, selanjutnya Anda melakukan yang pertama, yaitu Anda perlu membuat batasan. Berikutnya adalah Anda bisa sedikit menjauh dari dia kalau memungkinkan, batasi interaksi dengan dia karena memang berurusan dengan orang yang suka ngeyel, menguras emosi kita. Bahkan bisa memancing akhirnya kita berdebat. Selanjutnya, kalau tidak berkenaan dengan hal-hal yang remeh-temeh dan lebih dari sekedar teman, Anda perlu melakukan solusi yang kedua, Sobat Inspirasi, yaitu Anda perlu membela diri. Membela diri ini berkenaan misalkan berhubungan dengan suatu hal yang lebih serius. Dengan rekan kerja, senior, atau bahkan atasan sekalipun, ataupun di suatu pekerjaan komunitas yang bisa mempengaruhi banyak orang, dan ngeyel yang dia lakukan itu ternyata mengandung resiko, Sobat Inspirasi. Nah, kalau sudah begini, Anda perlu membela diri. Tapi bagaimana caranya untuk bisa membela diri dengan elegan terhadap orang yang suka ngeyel? Pertama adalah Anda perlu observasi dia. Ketika dia sudah lebih tenang, emosinya turun, baru Anda berbicara. Dan ketika Anda berbicara, ingin menyatakan pendapat Anda, sebaiknya Anda boleh obrolkan dulu, diskusikan ya. Obrolkan dan diskusi berbeda dengan mengatakan ya, Sobat Inspirasi. Sifatnya mungkin memberikan offering, sifatnya adalah mungkin seperti bertanya, tetapi memancing kepada dia, berupa Anda berikan manfaatnya terlebih dahulu. Manfaatnya misalkan di suatu kantor ada satu orang yang ngeyel. Ketika itu ingin diterapkan sistem filing yang sudah mengarah kepada digital. Dan satu orang yang ngeyel. Dengan filing digital adalah justru menyusahkan bla bla bla. Nah, Anda bisa sebutkan dulu manfaatnya. Anda juga bisa offering manfaatnya dengan cara mengobrol dan diskusi sehingga dia tidak merasa sedang digurui dan diarahkan untuk menerima pendapat Anda. Itu Sobat Inspirasi, 3 langkah basuh yang Anda bisa lakukan untuk mengatasi orang yang ngeyel, orang yang keras kepala dan mau menang sendiri. Sobat Inspirasi, pastikan Anda tetap tonton video saya dan besok saya akan berbagi tipe yang ketiga, orang yang paling bisa membuat kita kesel, sebel. Oke Sobat Inspirasi, sampai jumpa di video saya besok. Salam, Anda luar biasa hebat.